Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2543, Sensasi Hebat. Brengsek, brengsek, brengsek. Bagaimana hal-hal berkembang sampai seperti ini? Di sebuah halaman di kota kekaisaran, Gu Mao menjadi sangat marah. Perkembangan hal-hal benar-benar melebihi harapannya. Awalnya, dia menyimpan ide menonton pertunjukan, ingin melihat bagaimana Ye Yuan dan keluarga Tang dihancurkan. Keesokan harinya, dia pergi ke keluarga Tang untuk menonton pertunjukan yang bagus. Dia menemukan bahwa tidak hanya keluarga Tang yang benar-benar utuh, tetapi Tang Jinhua dan Tang Yu juga dalam keadaan bersemangat yang belum pernah terlihat sebelumnya, memberinya omelan yang bagus. Pada akhirnya, mereka bahkan mengusirnya dari White Heart Hall. Gu Mao tercengang saat itu. Tanpa dia, keluarga Tang akan setara dengan kehilangan setengah negara. Saat itu, dia mengeluarkan banyak kata-kata kasar, membuatnya agar keluarga Tang tidak dapat bertahan hidup di kota kekaisaran. Tetapi siapa yang mengira bahwa pada hari yang sama, bintang jalur alkimia terkenal lainnya dari kota kekaisaran, Jiang Yu, duduk di garnisun di keluarga Tang. Jiang Yu hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah darinya, Gu Mao, di dunia alkimia kota kekaisaran. Selanjutnya, Jiang Yu juga memiliki identitas khusus. Dia adalah alkemis surgawi pribadi pangeran kedua. Berat ini benar-benar berbeda. Tindakan ini juga merupakan sinyal lain yang dilepaskan pangeran kedua ke dunia luar. Keluarga Tang adalah sekutunya, pangeran kedua. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh mereka. Prestise keluarga Tang tidak ada bandingannya untuk beberapa waktu. Dan Jiang Yu menahan benteng juga membiarkan keluarga Tang melepaskan pengaruh Gu Mao secara menyeluruh. Apakah dia pergi atau tinggal tidak berdampak pada keluarga Tang sama sekali. Setelah jangka waktu tertentu, tidak hanya keluarga Tang tidak menurun, itu juga menunjukkan tanda-tanda melampaui keluarga lain sebagai gantinya. Gu Mao tertekan. Seorang mitra Gu Mao benar-benar meninggalkannya hari ini, dan dia membelot ke pelukan keluarga Tang. Baru saat itulah Gu Mao menjadi sangat marah. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Wajahnya bersemu merah cerah. Tubuh Gu Mao mulai gemetar hebat. Racun api meletus. Dia buru-buru mengumpulkan Icheheart Jade, mencoba menekan racun api. Tapi kali ini, letusan racun api itu sangat ganas, mirip dengan binatang buas yang keluar dari kandang. Dia sebenarnya tidak dapat menekannya lagi. Tiba-tiba, dia ingat kata-kata Ye Yuan. Semakin keras Anda menekan, semakin ganas letusan di masa depan. Meridian di dalam tubuhnya menderita racun api yang merusak, luar biasa sampai-sampai dia berharap dia mati. Cepat. Cepat bantu aku ke keluarga Tang. Pergi ke keluarga Tang. Teriak Gu Mao. Anak buahnya membawanya ke keluarga Tang, tapi Ye Yuan menghindari melihatnya. Dia baru saja menjatuhkan hukuman padanya. Orang boleh sombong, tapi tidak boleh sombong, apalagi arogan yang tidak kompeten. Beberapa kesempatan, sekali dilewatkan, mereka hilang. Tidak akan ada waktu berikutnya. Di tengah keputusasaan, racun api Gu Mao meletus. Tidak hanya dia tidak lagi dapat terus menjadi alkemis surgawi, tetapi juga ranah kultivasinya bahkan turun drastis. Racun api itu jauh lebih ganas daripada yang dia perkirakan. Seorang alkemis surgawi dari generasinya jatuh di sini. Pada kenyataannya, Ye Yuan tidak perlu menjadi alkemis surgawi untuk menyelamatkannya sama sekali. Dengan esensi surgawi Ye Yuan yang halus sampai membuat rambut orang berdiri, menyisir meridiannya sekali dan itu akan dapat sepenuhnya menghilangkan racun api. Sayang sekali Gu Mao bersikap angkuh berkali-kali, dan akhirnya menanggung akibatnya. Adapun Ye Yuan, dia pergi ke pengasingan tertutup lagi setelah badai. Dia memiliki terlalu banyak yang harus dilakukan tetapi terlalu sedikit waktu. Dia mati-matian mengasah instingnya. Dia ingin membiarkan instingnya menggantikan afinitas. Tapi sekarang, dengan bantuan Jiang Yu, Ye Yuan memiliki pemahaman langsung tentang sifat obat dari semua jenis obat dasar surgawi. Berlatih dengan tujuan, kecepatan peningkatannya menjadi lebih cepat. Omong-omong, setelah Jiang Yu datang ke keluarga Tang, dia tidak tahan untuk pergi lagi. Dia dan Ye Yuan dengan cepat menjadi teman yang membicarakan segalanya. Ye Yuan haus akan pengetahuan dan memiliki keinginan besar untuk memahami khasiat obat dari obat-obatan surgawi. Karena itu, dia sering meminta nasihat Jiang Yu. Sebelum datang, Lu Yun menginstruksikannya untuk benar-benar membangun hubungan baik dengan Ye Yuan. Apapun pertanyaan yang dimiliki Ye Yuan,
dia secara alami mengatakan semua yang dia tahu. Namun, seiring dengan berlalunya waktu, Jiang Yu berubah dari sikap awal berurusan dengannya menjadi kekaguman pada Ye Yuan. Dari awal yang paling sepihak meminta saran dari Ye Yuan, itu berubah menjadi diskusi yang intens. Jiang Yu menemukan bahwa Ye Yuan memiliki pandangan yang tajam dan naluri alkimia yang hampir aneh. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang obat-obatan surgawi, dengan mengandalkan kemampuan alkimia yang terukir di tulangnya, dia sering bisa menghilangkan awan Jiang Yu dan membiarkan dia tiba-tiba melihat cahaya dengan beberapa kata. Dengan cara ini, Jiang Yu secara alami berperilaku seperti dia mendapatkan harta yang tak ternilai. Selama Ye Yuan bebas, dia segera menyeret Ye Yuan untuk membahas alkimia. Ye Yuan masih tidak tahu banyak tentang sistem pemurnian pil surgawi dan tentu saja juga tidak akan menolak. Bola-balik seperti ini, meskipun Ye Yuan belum mulai memurnikan pil surgawi, dia sudah memiliki keyakinan di hatinya sehubungan dengan penyempurnaan pil surgawi. Kedua belah pihak mengambil apa yang mereka butuhkan. Sementara di sisi lain, murid sekte surgawi Jadetrue yang dipimpin oleh Cheng Chongshan, memberikan tekanan besar pada keluarga kerajaan. Kaisar Isword juga benar-benar kelelahan karena terlalu banyak bekerja karena masalah ini. Hutan Inkleid terlalu besar, tidak ada cara untuk menyelidiki masalah ini sama sekali. Dia sudah menggunakan semua kekuatan keluarga kerajaan. Tetapi dalam sekejap, 3 tahun berlalu, dan masih belum ada petunjuk. Tak berdaya, Kaisar Isword bahkan memberikan putri mereka kepada Cheng Chongshan untuk menjadi selir, dan juga memberikan banyak harta berharga kepada dua lainnya. Baru kemudian itu menenangkan ketiga orang itu. Sebenarnya, bagaimana mungkin Cheng Chongshan tidak mengatakan bahwa kematian Juntian mungkin tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Namun akhirnya mereka berhasil keluar. Jadi mereka juga tidak mau kembali begitu saja. Kematian seorang diaken sekte luar tidak dianggap sebagai masalah besar bagi sekte surgawi Jadetrue. Sekte surgawi Jadetrue bertahan dalam menemukan si pembunuh lebih demi wajah. Tapi masalah ini mirip dengan menemukan jarum di tumpukan jerami, tidak mudah untuk diselidiki. Oleh karena itu, mereka bertiga hanya tinggal di Isword Country dan secara tirani menyalahgunakan kekuasaan, menjadi tuan. Sebaliknya, Pangeran tertualah yang melihat niat ketiga orang itu dan terus-menerus mencoba yang terbaik untuk menjilat mereka. Gagasan mengirim sang putri menjadi selir telah muncul olehnya. Karena dia tahu bahwa kata-kata ketiga orang ini akan memiliki efek yang menentukan pada pengaruh ayah. 5 tahun lagi berlalu dalam sekejap. Dan tepat pada saat ini, sebuah peristiwa yang menyebabkan sensasi besar di seluruh negara timur terjadi. Seorang alkemis surgawi satu titik benar-benar lahir. Setelah 26 tahun, Ye Yuan akhirnya menyempurnakan pil surgawi pertamanya. Kualitas pil surgawi ini sangat buruk, lebih jauh lagi, itu adalah pil surgawi pendirian yayasan yang paling dasar. Meski begitu, ini memang pil surgawi. Hal ini segera menimbulkan sensasi besar di seluruh negara timur. Seluruh kota kekaisaran sedang mendiskusikan masalah ini. Kalian sudah dengar, Ascender itu dengan hanya satu titik afinitas dari keluarga Tang benar-benar memurnikan pil surgawi. Petik 2. Ya dewa, ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia alkimia 33 surga bahkan mungkin berubah karena kejadian ini. Aku tidak bisa mengetahuinya. Afinitasnya hanya 1 poin. Bagaimana dia bisa memurnikan pil surgawi? Petik 2. Satu titik afinitas. Ini benar-benar afinitas yang terputus dari menjadi seorang alkemis surgawi. Tapi Ye Yuan akhirnya mencapainya setelah 26 tahun kerja keras. Hal ini dapat dinilai telah menyebabkan sensasi yang hebat. Ketika Jiang Yu menyaksikan adegannya, seluruh tubuhnya tercengang selama 15 menit sebelum sadar kembali. Bukan hanya dia, setelah seluruh keluarga Tang mendengar tentang masalah ini, reaksi semua orang persis sama. Memiliki harapan adalah satu hal tetapi benar-benar menyempurnakannya adalah hal lain. Orang harus tahu, memurnikan pil surgawi 10.000 kali lebih sulit daripada mengekstraksi Dragon Bone Grass. Bab 2544, Bencana datang dari langit. Di Taman Kekaisaran, seorang lelaki tua dan seorang pemuda, dua sosok, sedang berjalan-jalan. Pria muda berbaju brokat itu berkata, Tuan Lin, di luar sedang ramai sekarang. Ascender, lebih jauh lagi, itu adalah Ascender yang afinitasnya tidak mencapai 1 titik, sebenarnya memurnikan pil surgawi. Seluruh negara ke timur mendidih dengan kegembiraan.
Ascender ini bahkan telah menaungi prestise dirimu yang lebih tua. Orang tua itu acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, anak kedua di keluargamu itu baru-baru ini membuat hoha besar. Huhu, penaik afinitas 1 poin, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, juga tidak mungkin untuk memperbaiki pil surgawi. Saya khawatir pil surgawi ini disempurnakan oleh Jiang Yu, kan? Petik 2. Pemuda berbaju brokat itu tersenyum dan berkata, anak kedua dari keluargaku itu paling suka membuat masalah. Tapi kali ini, itu diaduk sangat besar. Saat ini, rumor menyebar di luar, mengatakan bahwa bakat jalur alkimia Ascender luar biasa, potensinya tidak terbatas. Mereka bahkan mengatakan, orang tua itu memarahi sambil tersenyum, kamu, masih membiarkan orang tua ini menggantung. Pemuda dengan brokat memberikan senyum yang sulit dan berkata, saya khawatir jika saya mengatakannya, Tuan Lin tidak akan bahagia. Orang tua itu tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, orang tua ini sudah di usia tua yang matang ini, tidakkah saya memiliki sedikit kemurahan hati ini? Mengatakan. Pemuda berbaju brokat berkata, mereka mengatakan bahwa Ascender itu pasti akan melampaui Master Lin di masa depan, dan menjadi orang nomor 1 di negara timur. Mata lelaki tua itu berkedip, senyumnya menunjukkan sesuatu yang tidak wajar. Namun, sedikit fluktuasi ini melintas dengan cepat dan tidak terwujud. Orang tua itu berkata dengan percaya diri, huhu, ada terlalu banyak alkemis surgawi yang melampaui orang tua ini di dunia ini. Apa yang aneh dengan satu lagi? Tapi, seorang Ascender, huhu, aku khawatir itu akan sedikit sulit. Pemuda dengan brokat berkata sambil tersenyum, tentu saja. Ini semua hanya rumor, tidak ada yang bisa dipercaya. Melihat ke seluruh negara ke timur, siapa yang dapat membandingkan dengan metode alkimia Master Lin? Petik 2. Pemuda berbaju brokat ini secara alami adalah pangeran tertua di negara timur. Dan lelaki tua itu secara alami adalah orang jalur alkimia nomor 1 di Eastward Country, Lin Lan. Pangeran sulung berhenti setelah membicarakan topik dan juga tidak masuk lebih dalam, segera mengubah topik. Dia adalah orang pintar yang tahu logika melampaui batas sama buruknya dengan gagal. Tuan Lin bukanlah orang yang bisa dia pengaruhi. Dia hanya perlu mengubur benih di hati Guru Lin dan itu akan berhasil. Selain itu, dia tidak mengarang cerita liar, dunia luar saat ini memuji Ye Yuan ke langit. Mengatakan hal seperti itu bukanlah hal yang aneh. Lagi pula, seorang Ascender dengan hanya 1 titik afinitas yang mampu memurnikan pil surgawi sudah sangat menantang surga. Ye Yuan sendiri juga tidak menyangka bahwa memurnikan pil surgawi akan menyebabkan sensasi yang luar biasa. Pintu keluarga Tang hampir diinjak-injak rusak. Dia sangat meremehkan pengaruh insiden ini. Afinitas 1 titik menyempurnakan pil surgawi produk lengkap, ini benar-benar ledakan untuk insiden besar yang ekstrim. Bahkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan pil surgawi juga tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Namun, hal seperti itu terjadi. Itu secara alami membangkitkan rasa ingin tahu yang besar dari semua orang. Oleh karena itu, orang-orang yang datang ke keluarga Tang untuk meminta audiensi dengan Ye Yuan setiap hari datang dan pergi tanpa henti. Popularitas keluarga Tang melejit bahkan bisnis mereka juga booming beberapa waktu lalu. Tapi segera, sikap semua orang berubah. Tidak ada alasan selain karena Ye Yuan tidak bertemu orang-orang ini mencari hal baru tanpa kecuali. Sehubungan dengan pil surgawi pertama ini, Ye Yuan sendiri sangat tidak puas. Karena kualitasnya terlalu buruk, tak tertahankan untuk menjadi saksi. Bagi orang lain, ini mungkin sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Tapi bagi Ye Yuan, itu sama sekali tidak perlu. Namun, Ye Yuan memang juga merasakan sakit karena tidak memiliki afinitas. Meskipun dia sudah melatih instingnya ke alam yang sangat menakutkan, ketika benar-benar memperbaiki pil surgawi, dia masih dipukuli hitam dan biru oleh kompleksitas pil surgawi. Jika itu orang lain, mereka akan lama rusak. Bahkan pil surgawi pendirian yayasan tingkat terendah membutuhkan kombinasi lebih dari 10 obat surgawi juga. Mengekstrak obat surgawi bukanlah apa-apa bagi Ye Yuan saat ini. Tetapi menggabungkan mereka bersama-sama sekali tidak seperti itu. Kompleksitas yang terlibat, hanya orang yang benar-benar berlatih alkimia yang tahu. Justru karena begitu, status alkemis surgawi akan sangat dihormati. Itu juga tepat karena tidak mungkin bagi para Ascender untuk menjadi alkemis surgawi dalam keadaan di mana afinitas kurang. Tapi Ye Yuan tidak menyerah. Insting tidak cukup. Kemudian lanjutkan pelatihan. Akhirnya,
8 tahun kemudian, dia memurnikan pil surgawi. Meskipun itu adalah pil surgawi yang paling buruk. Tentu saja, di 8 telinga ini, Jiang Yu juga banyak membantunya. Kakak, tunjukkan saja wajahnya. Sekali saja, oke. Tang Yu menebalkan kulitnya dan memohon. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, tidak pergi. Aku tidak bisa kehilangan muka ini. Tang Yu berkata dengan murung, tapi di luar sana, berita ini sudah menyebar seperti orang gila, semua mengatakan bahwa Anda pembohong, mengatakan bahwa keluarga Tang kami pembohong. Faktanya, seseorang sudah mengarahkan ujung tombak menuju pangeran kedua. Petik 2. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata, apa hubungannya denganku? Tang Yu hampir menahan luka dalam dan dia berkata dengan muram, kakak, kamu benar-benar melakukan hal besar yang menghancurkan bumi. Bahkan jika kualitas pil surgawi pendirian yayasan tidak baik, afinitas Anda diletakkan di sana. Mampu memperbaikinya sudah merupakan masalah besar. Tapi kamu, sebenarnya tidak menunjukkan wajah. Ye Yuan berkata dengan dingin, bisakah benda itu disebut pil surgawi juga? Namanya disebut pil surgawi pendirian yayasan, tetapi jika seseorang memakannya, yayasan mereka kemungkinan akan segera hancur. Pergi, pergi, pergi. Jangan ganggu pengasingan tertutup saya. Setelah saya benar-benar memurnikan pil surgawi, tidak akan terlambat bagi kalian untuk memamerkannya. Petik 2. Ye Yuan langsung mendorong Tang Yu keluar dari pintu dan terus mengabdikan dirinya untuk meneliti pil surgawi. Dia pergi ke retret dan tidak keluar, ditambah dengan orang-orang yang jeli dan teliti menambahkan bahan bakar ke api, diskusi berubah menjadi situasi sepihak dengan sangat cepat. Awalnya, setelah insiden ini keluar, itu menyebabkan kegemparan di seluruh kota. Keluarga Tang juga bangkit bersamanya. Tapi tiba-tiba, keluarga Tang menjadi sinar yang melintasi jalan, semua orang berteriak untuk memukulnya. Terutama di dunia alkimia, mereka bahkan bergabung untuk memboikot keluarga Tang. Segera, Tang Yu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah insiden itu berlangsung selama beberapa waktu, tiba-tiba, bencana datang dari langit. Pada hari ini, seorang pria parubaya membawa sejumlah besar penjaga dan mengepung keluarga Tang dengan erat sampai air tidak bisa merembes. Tang Jinhua dan Tang Yu ketakutan dan buru-buru keluar untuk menyambut mereka. Tuan Xiehua, saya ingin tahu apa yang telah dilakukan keluarga Tang yang membuat Anda khawatir. Tang Jinhua membungkuk dan berkata, status orang di depannya ini tidak biasa. Dia adalah murid tertua guru bangsa Linlan. Urusan dunia alkimia seluruh negara timur hampir semuanya bertanggung jawab olehnya. Mengirimkan kekuatan besar hari ini, kedatangan jelas datang dengan niat tidak baik. Ekspresi Tang Jinhua dan Tang Yu sangat jelek. Mereka tidak berharap untuk benar-benar membuat guru Lin khawatir. Xiehua tertawa dingin dan berkata, apakah kalian semua tidak tahu apa yang telah kalian lakukan? Keluarga Tang menyebarkan desas-desus dan menjerumuskan seluruh dunia alkimia negara timur ke dalam kekacauan. Xie ini datang ke sini hari ini untuk menyegel keluarga Tang. Alis Tang Yu berkerut dan dia berkata, Yang Mulia, saya ingin tahu kapan keluarga Tang saya menyebarkan desas-desus dan mengganggu dunia alkimia. Putoh, kalian tidak menyebarkan rumor. Bukankah kalian semua mengatakan bahwa 1 poin ascender memurnikan pil surgawi? Di mana pil surgawi? Petik 2. Ya, bagaimana mungkin seorang ascender 1 titik memurnikan pil surgawi? Keluarga Tang Anda berbohong melalui gigi Anda. Saat ini, itu menimbulkan kegemparan besar di seluruh kota. Keluarga Tangmu adalah penyebab utama. Saat Tang Yu membuka mulutnya, itu segera mengundang kecaman dari sekelompok besar orang. Bab 2545, mencari rumah dan menyita properti. Ekspresi ayah dan anak Tang Yu berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa semuanya sudah begitu serius. Seseorang dengan jelas memimpin tempo. Hanya saja saat ini, mereka tidak bisa menjelaskan ini bahkan dengan 100 mulut. Xiehua tertawa dingin dan berkata, sesuai dengan keinginan rakyat, mungkinkah Xie ini masih bisa menjebak kalian semua? Jika Anda ingin menamparkan wajah saya, wajah Xie ini juga bisa. Biarkan 1 pointer ascender keluar dan memurnikan pil surgawi di depan umum. Xie ini akan meminta maaf kepada keluarga Tangmu. Ekspresi Tang Yu sangat jelek. Karena memanggil Ye Yuan keluar sekarang tidak mungkin. Sebulan yang lalu, Ye Yuan secara langsung mengumumkan pengasingan terminal. Mengganggu pengasingan tertutup Ye Yuan saat ini, jika itu merusak hal penting, Ye Yuan benar-benar akan membunuh orang. Melihat ayah dan anak ini,
Dua orang ragu-ragu, Xie Hua mencibir lebih keras ketika dia berkata, mengapa? Tidak bisa memanggilnya keluar, atau, dia tidak bisa memurnikan pil sama sekali. Yang mulia, Ye Yuan saat ini dalam pengasingan terminal. Bagaimana dengan ini? Setelah dia keluar dari pengasingan, aku pasti akan memberimu penjelasan. Tang Yu tidak berdaya dan hanya bisa mengatakan ini. Kebetulan sekali. Saat Xie ini datang, dia memasuki pengasingan terminal. Sepertinya setelah berita ini menyebar, dia telah mengasingkan diri selama ini, kan? Xie Hua berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Ini, Tang Yu tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Ye Yuan tidak pernah mau muncul, dia juga sangat tidak berdaya. Semua orang juga tidak bisa disalahkan atas kesalahpahaman. Hal semacam ini, tidak peduli siapa, mereka juga akan salah paham. Baiklah, cukup omong kosong. Karena Ascender itu tidak mau keluar, cari rumah dan sita properti untukku. Di bawah perintah Xie Hua, setiap penjaga seperti serigala dan harimau, langsung menerkam. Ekspresi Tang Jinhua berubah drastis dan dia berkata dengan cemas dan marah, Tuan Xie Hua, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Keluarga Tang kami adalah. Sebelum dia selesai berbicara, dia ditahan oleh Tang Yu. Tang Yu tahu bahwa ayah akan membesarkan pangeran kedua di saat putus asa. Tapi siapa di belakang Xie Hua? Itu adalah guru bangsa Lin Lan. Bagaimana mungkin pangeran kedua bisa menekan Xie Hua? Itu akan mempermalukan dirinya sendiri, itu saja. Xie Hua memandang Tang Yu dan berkata sambil tersenyum, Tang Yu, meskipun kamu kehilangan lengan, kamu semakin pintar. Jadi, apakah Anda berencana untuk menyerah tanpa perlawanan? Tang Yu memiliki ekspresi muram saat dia berkata, Xie Hua, kamu akan menyesalinya. Xie Hua tertawa keras dan berkata, di negara timur ini, selain guru dan yang mulia, seseorang yang bisa membuat Xie menyesal belum lahir. Ayo, laki-laki, ikat dia untukku. Di samping Xie Hua, dua pria kekar berlari keluar, menendang Tang Yu saat mereka muncul, langsung menendang perutnya, menjatuhkannya ke lutut. Wajah Tang Yu hampir berkerut karena kesakitan, muntah seteguk darah dengan batuk. Tapi pria kekar itu tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas sama sekali, langsung mengikat tangannya ke belakang. Mengikat ayah dan anak keluarga Tang, Xie Hua mengambil langkah besar dan menerobos langsung ke keluarga Tang. Setelah bertanya, Xie Hua menemukan tempat pengasingan tertutup Ye Yuan dengan sangat cepat. Tahu bagaimana memilih tempat. Hanya saja, mengenakan penampilan dan berada dalam pengasingan tertutup di sini, dapatkah Anda memurnikan pil surgawi? Apa lelucon? Sampah akan tetap menjadi sampah. Bagaimana Ascender dapat memurnikan pil surgawi? Ayo, laki-laki, hancurkan pintu untukku. Xie Hua melihat ke pintu yang tertutup dan berkata dengan jijik. Dua penjaga surga bawah sebelaim atas bergegas dan hendak mendobrak pintu dan masuk. Tetapi tepat pada saat ini, pintu itu meledak dengan sinar cahaya yang cemerlang. Sinar cahaya pedang berubah menjadi hujan pedang yang memenuhi langit, bergegas menuju kedua penjaga. Bang, bang, bang. Kedua penjaga tertangkap basah dan langsung diledakkan terbang keluar. Ekspresi Xie Hua berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia mendengar bahwa Ascender ini hanyalah surga sebelaim kecil tengah. Bagaimana susunan besar yang dia letakkan begitu kuat? Xie Hua tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah ayah dan anak keluarga Tang dengan tangan terikat di belakang, dan berkata dengan marah, kalian tahu bahwa ada batasan di sini. Sedikit ejekan melintas di wajah Tang Yu. Tentu saja, dia tahu. Tapi, dia tidak mengatakannya. Pak, Xie Hua memberikan tamparan backhand, melemparkannya dengan keras ke wajah Tang Yu, langsung menamparnya terbang keluar. Tamparan ini sangat berat, setengah dari wajah Tang Yu membengkak. Xie Hua mendengus dingin dan berkata, sepertinya kalian ayah dan anak tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Ayo, laki-laki, beri mereka pukulan yang bagus untukku. Petik 2. Di bawah perintahnya, beberapa penjaga bergegas dan bertinju dan menendang. Penjaga ini semua tidak lemah. Setiap kepalan tangan mengenai daging, ayah dan anak keluarga Tang segera menguliti kulit mereka dan merobek daging. Ketika Xie Hua melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit lebih baik. Dia mendengus dingin dan berkata, pembatasan belaka juga ingin menghentikan Xie ini, juga melebih-lebihkan kemampuannya sendiri terlalu banyak. Dia berjalan perlahan menuju pintu, momentum yang mengesankan di tubuhnya semakin kuat. Xie Hua adalah pembangkit tenaga listrik laser sebelaim Heaven yang besar,
kekuatannya secara alami tidak lemah. Dia tidak percaya bahwa pembatasan buruk ini masih bisa menghentikannya. Berhenti. Tepat ketika dia bersiap untuk bergerak, tangisan dingin tiba-tiba datang. Xie Hua berbalik untuk melihat dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, pangeran kedua dan Tuan Yun yang datang." Xie ini memberi hormat. Petik 2. Sikapnya tidak patuh atau angkuh, tidak menganggap kedua orang itu terlalu serius. Pangeran kedua pergi tanpa berkata, tetapi bahkan Lu Yun, dia bisa mengabaikannya. Meskipun Lu Yun dan Lin Lan sama-sama merupakan pembangkit tenaga listrik Greater Sublime Heavenly Stratum, status mereka seperti surga dan bumi. Bagaimanapun, Lin Lan adalah seorang alkemis surgawi, statusnya sangat dihormati, dan dia bahkan dihormati oleh kaisar sebagai guru bangsa. Pangeran kedua memelototi Xie Hua dan berkata, "Xie Hua, apa artinya ini? Anda membawa orang untuk mencari properti dan bahkan ingin menyentuh Ye Yuan. Apakah kamu menamparkan wajah pangeran ini?" Xie Hua berkata dengan senyum palsu, "Kata-kata yang mulia tidak benar. Sue ini bertanggung jawab atas urusan dunia alkimia negara timur, bukankah keluarga Tang berada di bawah yurisdiksi? Mereka menyebarkan desas-desus, melemparkan rezim kekaisaran ke dalam kekacauan. Bukankah harta mereka harus digeledah dan disita?" Pangeran kedua tersenyum dingin dan berkata, "Xie Hua, pangeran ini tidak pernah menyinggungmu. Mungkin ada bayangan dari kakak laki-lakiku di balik masalah ini, kan? Mencari dan menyita keluarga Tang, hehe, ini adalah contoh untuk dilihat pangeran ini." Petik 2. Xie Hua berkata dengan dingin, "Yang mulia terlalu banyak berpikir. Apakah menurut Anda pangeran sulung dapat mempengaruhi keputusan guru?" Ketika pangeran kedua mendengar itu, ekspresinya mau tak mau berubah. Kata-kata Xie Hua sama saja dengan menghalangi semua rute mundur. Hanya ada satu orang yang dapat mempengaruhi keputusan Lin Lan di negara timur ini, yaitu kaisar sendiri. Pada saat ini, Lu Yun yang berada di sampingnya tiba-tiba angkat bicara. Dia berkata, "Xie Hua, berikan wajah orang tua ini, bagaimana?" Ekspresi Xie Hua berubah. Dia bisa memilih untuk tidak memberikan wajah pangeran kedua, tetapi Lu Yun adalah pembangkit tenaga listrik Greater Sublime Heavenly Stratum. Statusnya adalah yang kedua setelah guru di negara timur. Wajahnya sangat besar. Setelah hening sejenak, Xie Hua berkata, "Tuan Yun memiliki status yang tinggi dan awalnya dapat menghindari masalah ini. Haruskah Anda terlibat dalam pertempuran memperebutkan tahta?" Petik 2. Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, "Bukankah Lin Lan juga terlibat di dalamnya?" Alis Xie Hua sedikit berkerut dan dia berkata, "Masalah ini, Xie ini menilai berdasarkan fakta dan bukan individu." Kata-kata guru Yun agak bias. Lu Yun berkata dengan dingin, "Karena itu masalahnya, masalah Ye Yuan dan keluarga Tang, aku, Lu, ikut campur. Apa yang akan kamu lakukan untuk itu?" Ekspresi Xie Hua segera berubah merasakan tekanan besar. Lapisan surgawi luhur yang lebih besar adalah eksistensi yang menekan sebuah wilayah di negara timur. Sebelum datang, dia juga tidak pernah berpikir bahwa Lu Yun akan benar-benar turun tangan. "Huhu, status adik Lu sangat dihormati. Mengapa ada kebutuhan untuk ikut campur dalam masalah junior? Mengapa tidak memberikan wajah orang tua ini dan menarik diri?" Saat Xie Hua dalam dilema, suara lain terdengar. Bab 2546, lelucon ini benar-benar lucu. Menguasai. Melihat kedatangannya, Xie Hua sangat gembira. Saat ini, hanya Lin Lan yang bisa menekan Lu Yun. Namun, ekspresi Lu Yun dan yang lainnya berubah dengan liar. Bahkan Lu Yun juga tidak menyangka bahwa dengan identitas Lin Lan, dia sebenarnya secara pribadi akan mengambil tindakan untuk keluarga Tang kecil yang sangat sedikit. Sepertinya keinginannya untuk menghancurkan Ye Yuan sudah sekuat besi. Alis Lu Yun sedikit berkerut dan dia berkata, "Guru bangsa datang secara pribadi untuk keluarga Tang yang sangat kecil. Itu benar-benar mengejutkan Lu ini." Lin Lan tersenyum dan berkata, "Bukankah adik Lu juga pindah sendiri untuk keluarga Tang yang sangat kecil?" Keluarga Tang membawa kekacauan di dunia alkimia, menyebabkan suasana seluruh kota kekaisaran menjadi busuk di mana-mana. Tidak berlebihan jika guru bangsa ini ingin menjatuhkan mereka, kan? Atau apakah penaik afinitas satu titik itu benar-benar dapat memperbaiki pil surgawi? Petik 2. Sudut mulut Lu Yun sedikit berkedut, karena dia belum pernah melihat Ye Yuan memurnikan pil dengan matanya sendiri sebelumnya. Hanya ada Jiang Yu saja yang benar-benar melihatnya sebelumnya. Terkadang, keributan publik bisa melelehkan logam. Ketika seluruh dunia menyangkal seseorang,
tidak peduli berapa banyak yang Anda katakan, itu juga tidak berguna. Lu Yun dan pangeran kedua jelas tidak terlalu percaya pada Ye Yuan yang memurnikan pil surgawi juga. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang mustahil sejak awal. Ini, bisa atau tidak, kita harus menyaksikannya sebelum kita tahu. Lu Yun membantah. Lin Lan tersenyum dan berkata, ya, memang perlu menyaksikannya. Hanya saja, guru bangsa ini merasa bahwa bocah itu mungkin sudah lama menyelinap pergi. Apakah dia ada di sini atau tidak sudah sangat sulit untuk dikatakan. Kalau tidak, mengapa dia tiba-tiba pergi ke pengasingan terminal? Petik 2. Ekspresi Lu Yun menjadi agak jelek. Memang, jika Ye Yuan benar-benar tidak bisa memurnikan pil surgawi, dia mungkin sudah menyelinap pergi sekarang. Bagaimana dia bisa berada di pengasingan tertutup di sini dengan bodoh? Kakak dia ada di dalam. Tang Yu memuntahkan darah dari mulutnya, menggunakan suara serak untuk mengaum. Setelah serangan pukulan, Tang Yu saat ini memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak, darah segar mengalir di sekujur tubuhnya, penampilannya sangat menyedihkan. Ketika Lin Lan mendengar ini, dia masih tersenyum dan berkata, "Nak, jika dia sudah pergi, bisakah kamu menemukannya dengan orang sepertimu?" Tang Yu tersedak ketika mendengar itu, tetapi segera berkata, "Kakak pasti tidak akan lari." Lin Lan tersenyum sedikit dan berkata, "Apakah dia pergi atau tidak, kita secara alami akan tahu setelah melanggar formasi susunan ini. Jika dia tidak ada di sini, keluarga Tang Anda tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kan?" Petik 2. Tang Yu berkata dengan keras kepala, "Jika dia tidak ada di sini, ingin membunuh atau mencabik-cabik keluarga Tang saya terserah Anda." Di masa lalu, dia tidak mengerti Ye Yuan. Namun seiring dengan berlalunya waktu, pemahamannya tentang Ye Yuan berangsur-angsur tumbuh lebih dalam, baru kemudian, menemukan bahwa ini adalah seseorang yang sangat menghargai hubungan dan kesetiaan. Ingin dia percaya bahwa Ye Yuan melarikan diri. Itu tidak mungkin. Lin Lan tersenyum dan tiba di depan pintu. Aura mengesankan dari Greater Sublime Heavenly Stratum tiba-tiba meletus dan Lin Lan mengepalkan tinjunya ke arah Grand Array. Tetapi tepat pada saat ini, pintu terbuka dari dalam dengan derit. Sosok Ye Yuan muncul di depan semua orang. Begitu banyak orang. Begitu hidup. Saudara ini, Ye ini tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan Anda, mengapa Anda menghancurkan pintu saya? Ye Yuan bertanya dengan bingung. Lin Lan tercengang. Jelas, dia tidak berharap Ye Yuan meninggalkan pengasingan saat ini. Apalagi dia membayangkan bahwa Ye Yuan sebenarnya benar-benar tidak pergi. Dalam pandangannya, Ye Yuan menyeretnya keluar dan tidak berani menunjukkan wajah sepenuhnya karena hati nurani yang bersalah. Bagaimana mungkin orang seperti ini memurnikan pil surgawi? Tapi ekspresi Lu Yun berubah, dan dia berkata, "Ye Yuan, kamu tidak boleh kasar. Ini adalah guru bangsa negara bagian timur kami Lin Lan, orang nomor 1 dunia alkimia ke arah timur." Ye Yuan baru saja keluar dari pengasingan dan belum mengetahui situasinya. Namun, dia sudah melihat bahwa ayah dan anak keluarga Tang dipukuli sampai mereka tidak bisa dikenali. Bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti apa yang telah terjadi? Kemarahan bangkit dari lubuk hatinya. Orang nomor 1 dunia alkimia ke timur, bukan? Lalu orang-orang ini semua dibawa olehmu. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Nadanya sudah agak tidak ramah. Lin Lan mengangguk lemah dan berkata, "Itu benar. Anda dapat memikirkannya karena mereka dibawa oleh guru bangsa ini. Keluarga Tang membawa kekacauan ke dunia alkimia dan menyebarkan desas-desus. Guru bangsa ini sedang mencari dan menyita properti keluarga Tang. Mengapa? Apakah ada yang salah?" Ye Yuan berkata, "Sebarkan rumor." "Rumor apa?" "Bahwa saya tahu cara memurnikan pil surgawi." Petik 2. Hal semacam ini, gunakan pantat seseorang untuk berpikir dan orang juga akan tahu. Lin Lan tersenyum dan berkata, "Mengapa? Anda tidak akan memberitahu guru bangsa ini bahwa Anda benar-benar tahu cara memurnikan pil surgawi, kan?" Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kenapa? Aku tidak bisa." Hahaha, bak menyedihkan afinitas 1 titik. Bahkan jika Anda sedang berpose, Anda juga harus memilih target Anda, oke? Bersikap di depan guru, bukankah Anda meminta masalah? Xie Hua tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Ketika orang lain mendengarnya, senyum mengejek juga datang. Benar-benar bodoh, sudah memberitahunya bahwa Nation Teacher adalah orang nomor 1 di jalur alkimia, dia masih mencari masalah. Dia bersembunyi di rumah bobrok ini begitu lama dan tidak berani keluar.
Untuk mengatakan bahwa dia tahu cara memurnikan pil surgawi, saya tidak akan percaya bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati. Keluarga Tang dimarahi begitu lama dan orang ini bahkan tidak keluar untuk mengklarifikasi. Dia jelas memiliki hati nurani yang bersalah. Memurnikan pil surgawi. Lelucon yang lucu. Pada titik ini, tidak ada yang percaya bahwa Ye Yuan tahu cara memurnikan pil lagi. Sesuatu yang awalnya tidak mungkin, pengasingan tertutup selama 6 bulan sudah cukup untuk menyangkal segalanya. Oleh karena itu, sikap keras Ye Yuan saat ini hanya mencari penolakan di mata orang lain. Keluarga Tang pasti hancur hari ini. Ye Yuan juga pasti mati hari ini. Lin Lan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, saya mendengar sebelumnya bahwa bakat Anda cukup bagus. Tapi, tidak mungkin afinitas satu titik untuk memperbaiki pil surgawi. Petik 2. Ye Yuan mencibir dan berkata, jika saya memperbaikinya. Lin Lan masih menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak mungkin. Di 33 surga, tidak ada seorang pun dengan afinitas satu titik yang telah memurnikan pil surgawi. Petik 2. Ye Yuan tertawa kecil dan mengubah topik pembicaraan, mereka mengatakan bahwa kamu adalah orang nomor 1 di jalur alkimia timur. Lin Lan tersenyum dan berkata, setidaknya sejauh ini, tidak ada seorang pun di timur yang dapat melampaui guru bangsa ini di alkimia Dao. Di sebelah timur tempat perbatasan ini, para alkemis surgawi sangat jarang untuk memulai. Setiap alkemis surgawi memiliki status yang sangat dihormati. Tapi Lin Lan adalah yang paling terkenal, bukan salah satunya. Karena itu, kata-katanya penuh percaya diri. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia hanya berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, maka Ye ini akan menantangmu, orang nomor 1 jalur alkimia ke arah timur ini. Apakah kamu berani menerimanya atau tidak? Saat kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Dan segera, ada ledakan tawa yang menderu. Seorang alkemis surgawi ingin menantang guru bangsa. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam 100 tahun terakhir. Aku sekarat karena tertawa. Ini benar-benar membunuhku. Apakah Ascender ini mematahkan otaknya ketika dia naik? Petik 2. Dia memiliki penampilan sebagai guru bangsa yang sangat menantang. Ini benar-benar menakutkan. Guru bangsa, Anda tidak harus menerimanya, saya takut. Petik 2. Suara-suara mengejek mencapai puncaknya. Jika alkemis surgawi satu titik adalah lelucon besar itu sendiri, maka tantangan Ye Yuan benar-benar akan menghancurkan cakrawala dengan tawa. Bahkan Tang Yu, Lu Yun, dan yang lainnya juga disambar petir hingga empuk di dalam dan renyah di luar. Tantangan ini benar-benar langkah yang menakjubkan. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar seorang alkemis surgawi 1 poin, ini juga merupakan lelucon terbesar sejak zaman kuno. Lin Lan mempertahankan sikap yang tepat dan berkata dengan sedikit senyum, anak muda, keberanianmu terpuji. Hanya saja, Anda juga mendengarnya. Lelucon ini benar-benar sangat lucu. Bab 2547, kamu tidak bisa membunuhnya. Lelucon. Ye ini tidak punya waktu untuk menceritakan lelucon. Anda hanya mengatakan, apakah Anda berani atau tidak? Atau, apakah Anda, orang nomor 1 di jalur alkimia ke arah timur ini, sebenarnya pengecut? Ye Yuan berkata dengan dingin. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas dingin. Ye Yuan dianggap telah menghina guru bangsa di depan umum. Sudah berapa tahun sejak hal seperti itu terjadi? Ekspresi Lin Lan juga langsung berubah cemberut. Dia jelas tahu bahwa Ye Yuan sedang terpancing, tetapi kemarahan di hatinya masih. Bahkan Yang Mulia tidak akan berani menempatkannya di depan begitu banyak orang. Seorang Ascender dengan afinitas satu titik sebenarnya berani menghinanya tanpa ampun. Lebih jauh lagi, itu bahkan mempermalukannya di alchemy Dao yang paling dia banggakan. Jika ini bisa bertahan, apalagi yang tidak bisa. Bagus sekali. Guru bangsa ini menerima tantanganmu. Tetapi, jika guru bangsa ini mengetahui bahwa Anda sedang bermain dengan saya dan tidak dapat memurnikan pil surgawi sama sekali. Jika Ye ini kalah darimu, aku akan melumpuhkan kultivasiku sendiri dan keluarga Tang akan siap membantumu. Tidak menunggu Lin Lan selesai berbicara, Ye Yuan langsung menyela kata-katanya, tidak meninggalkan sedikit pun kelonggaran. Apa yang dikatakan Lin Lan adalah jika dia tidak bisa memperbaiki pil surgawi. Tapi ketika mencapai mulut Ye Yuan, itu menjadi tidak akan kalah dari Lin Lan. Yang juga mengatakan bahwa Ye Yuan memiliki keyakinan mutlak dalam pertempuran alkimia ini.
Dan kata-kata ini juga langsung memaksa dirinya ke tepi tebing. Semua orang tercengang. Terlihat di hadapan orang-orang yang kejam, tetapi tidak pernah terlihat sebelumnya yang begitu kejam. Namun, semua orang menyadari bahwa kata-kata Ye Yuan masih memiliki kelanjutan. Benar saja, Ye Yuan berhenti sebentar dan berkata dengan suara serius, tetapi jika Ye ini menang, apa yang akan dilakukan guru bangsa? Lin Lan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menegosiasikan persyaratan dengan guru bangsa ini? Ye Yuan menyeringai dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku, tapi aku bisa membunuhmu di masa depan. Bahkan jika kamu bersembunyi di istana kerajaan, itu juga tidak berguna. Jadi pertandingan ini, kamu harus bertaruh. Semua orang memandang Ye Yuan seperti melihat orang bodoh. Mereka semua tercengang karena takjub. Surga kecil yang lebih rendah mengatakan bahwa dia akan membunuh guru bangsa di bawah pengepungan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Mereka sudah benar-benar yakin bahwa Ascender ini benar-benar gila. Tentu saja, kemampuannya untuk menjadi lucu juga sangat bagus. Lin Lan tertawa terbahak-bahak dan dia berkata, kamu mengatakan bahwa guru bangsa ini adalah pembangkit tenaga listrik Greater Sublime Heavenly Stratum tetapi harus dipaksa olehmu sekarang. Apa lelucon? Apakah kamu percaya bahwa guru bangsa ini akan membunuhmu sekarang? Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba berkata, tidak, ini bukan lelucon. Kamu benar-benar tidak bisa membunuhnya. Saat kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Lin Lan mengerutkan kening dan berkata, Lu Yun, tidakkah menurutmu konyol berbicara untuknya saat ini? Tapi Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, orang tua ini tidak berbicara untuknya, aku hanya menyatakan sebuah fakta. Menurut Anda mengapa orang tua ini muncul di sini? Apakah surga kecil menengah saja yang layak membuat lelaki tua ini maju sendiri untuk melindunginya? Petik 2. Ekspresi Lin Lan berubah, segera merasakan sesuatu yang tidak beres. Lu Yun tidak terburu-buru dan melanjutkan, Ye Yuan pernah menyelinap ke istana kerajaan sebelumnya dan berjalan-jalan di depan orang tua ini. Tapi orang tua ini tidak menyadarinya sedikit pun. Aturan spasialnya sudah lama transenden. Anda tidak bisa membunuhnya, tapi dia bisa membunuhmu di masa depan. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menyerang sekarang juga. Kata-kata Lu Yun mengejutkan semua orang sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Surga Sublime kecil tengah berjalan-jalan di bawah kelopak mata pembangkit tenaga listrik surga sublim yang lebih besar dan dia benar-benar tidak menyadarinya. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Sangat palsu. Tuan Yun pasti berbohong. Untuk melindungi keluarga Tang, Tuan Yun benar-benar habis-habisan. Menceritakan kebohongan berwajah botak hal semacam ini, saya tidak berharap bahwa Guru Yun bisa melakukannya juga. Tidak ada yang mempercayai Lu Yun sama sekali, karena apa yang dia katakan terlalu fantastik. Gelar itu kemungkinan sebanding dengan alkemis surgawi 1 titik. Orang harus tahu, apa yang Lu Yun katakan ada di depannya, tidak bersembunyi dari mata dan telinganya. Surga Sublime kecil tengah berdiri di depan pembangkit tenaga listrik Greater Sublime Heavenly Stratum dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Apakah mungkin? Murid Lin Lan mengerut sedikit tetapi terdiam. Dia mengerti Lu Yun. Mengatakan kebohongan yang kurang ajar tentang hal semacam ini, dia tidak bisa mengarang omong kosong semacam ini. Lebih jauh lagi, Lu Yun mengatakannya dengan terlalu tenang, dan sepertinya ada rasa takut yang bercampur di dalamnya. Emosi halus inilah yang benar-benar memicu saraf Lin Lan. Bagus. Guru bangsa ini menerima tantanganmu. Sekarang, nyatakan permintaanmu. Kata Lin Lan. Semua orang terkejut. Guru bangsa benar-benar berkompromi. Mungkinkah yang dikatakan Guru Yun itu benar? Hati semua orang bergetar hebat. Ye Yuan menunjuk ayah dan anak keluarga Tang, dan berkata dengan dingin, sangat sederhana, mereka yang menyerang, meninggalkan tangan, dan berlutut dan meminta maaf kepada keluarga Tang. Juga, Anda, Tuan Guru Bangsa, membungkuk dan meminta maaf kepada ayah dan anak keluarga Tang di depan semua orang. His. Serangkaian lain dari suara udara dingin yang ditarik datang. Masalah hari ini meledak. Membuat guru bangsa membungkuk dan meminta maaf, bahkan yang mulia tidak berani mengusulkan ini, kan? Ascender ini benar-benar memakan hati beruang atau empedu macan tutul, untuk benar-benar berani membuat permintaan seperti itu. Ini benar-benar menyinggung guru bangsa. Bahkan ekspresi pangeran kedua juga berubah, dan dia berkata dengan teriakan dingin, Ye Yuan, itu terlalu berlebihan. Alis Ye Yuan berkerut,
dan dia menatap pangeran kedua dalam-dalam. Leher pangeran kedua menyusut ke belakang, segera merasakan tekanan yang kuat, hampir membuatnya sesak napas. Lu Yun diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa segala sesuatunya tidak baik dan buru-buru berkata, "Teman muda Ye, tidak peduli keputusan apa yang kamu buat hari ini, Lu ini mendukungmu." Baru saat itulah tatapan Ye Yuan sedikit mereda, dan dia menganggukkan kepalanya sedikit untuk memberi isyarat. Pangeran kedua masih ingin mengatakan sesuatu tetapi ditembak jatuh oleh Lu Yun dengan tatapan tajam. Lu Yun secara alami tahu pikiran pangeran kedua. Guru bangsa adalah favorit utama di depan Yang Mulia. Sehubungan dengan merebut tahta, satu kata dari guru bangsa bisa menandingi 10.000 kata yang dia katakan. Dia menahan beban yang luar biasa. Guru bangsa yang menyinggung setara dengan memutuskan prospeknya sendiri. Ketika pangeran kedua melihat Ye Yuan membuat permintaan yang berlebihan, bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Namun, Lu Yun melihatnya lebih dalam daripada dia. Guru bangsa yang menyinggung itu pasti tidak ada artinya berdiri untuk mengatakan hal semacam ini saat ini. Jika dia menyinggung Ye Yuan lagi karena satu kalimat, maka pangeran kedua benar-benar selesai. Karena Lu Yun merasa bahwa konsekuensi dari menyinggung Ye Yuan bahkan lebih parah daripada menyinggung Nation Teacher. Pilih yang lebih rendah dari dua kejahatan. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka harus berdiri di sisi Ye Yuan dengan lebih kokoh. Istirahat total dari guru bangsa. Berdiri berdampingan dengan Ye Yuan. Lu Yun sedang berjudi. Dia bertaruh bahwa Ye Yuan bisa menjadi orang besar yang akan menimbulkan sensasi hebat di timur. Mungkin berat badan Ye Yuan di timur di masa depan bahkan akan melebihi berat guru bangsa. Benar saja, Lin Lan tertawa dingin. Tatapannya ketika melihat ke arah pangeran kedua menjadi sangat acuh tak acuh. Jelas, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Huhu, jadi bagaimana jika aku berjanji padamu? Mungkinkah guru bangsa ini bahkan takut padamu, penaik afinitas 1 titik. Karena ini adalah taruhan hidup dan mati, guru bangsa ini akan menandatangani kontrak dewa asal denganmu. Orang yang melanggar kontrak akan dipukul mati oleh surga. Lin Lan berkata dengan suara dingin. Karena dia tahu bahwa aturan spasial Ye Yuan luar biasa, Lin Lan secara alami takut bahwa Ye Yuan akan melanggar kontrak dan melarikan diri setelah kekalahannya. Adapun kalah dari Ye Yuan, dia tidak pernah memikirkannya sama sekali. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Ye Yuan mengangguk lemah dan berkata, seharusnya. Bab 2548, silakan mulai pertunjukan Anda. Semuanya sudah siap. Pertempuran alkimia tanpa ketegangan resmi dimulai. Sebenarnya, semua orang termasuk Lu Yun dan Tang Yu tidak terlalu percaya pada Ye Yuan. Kebanggaan ini terlalu berlebihan. Jika itu hanya menyempurnakan pil surgawi untuk membuktikan bahwa keluarga Tang tidak bersalah, mereka masih memiliki kepercayaan diri. Tapi lawannya adalah guru bangsa, orang nomor 1 jalur alkimia ke timur. Kesulitan ini terlalu besar. Namun, pada saat kontrak keilahian asal ditandatangani, ayah dan anak Tang Yu hampir meneteskan air mata. Mereka tahu bahwa Ye Yuan hanya melakukan ini untuk melampiaskan rasa frustrasinya padanya. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ye Yuan secara alami bisa melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya. Dia berjuang sampai akhir dengan guru bangsa untuk membantu keluarga Tang mencari keadilan. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Saat jarak menguji kekuatan kuda, waktu mengungkapkan hati seseorang. Itu berbicara tentang ini, kan? Berat. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang alkemis surgawi. Lalu pil surgawi apa yang ingin kamu lawan? Lin Lan berkata dengan senyum dingin. Saya hanya tahu pil surgawi yayasan pendirian. Ye Yuan berkata dengan tenang. Dia mengatakannya secara alami dan benar. Semua orang memiliki wajah tercengang. Setelah itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Lin Lan melihat bahwa Ye Yuan selalu memiliki penampilan yang tenang dan tenang. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan yang menantang surga. Setelah lelucon, dia sebenarnya hanya tahu cara memperbaiki pil surgawi yayasan pendirian. Pil surgawi pendirian yayasan adalah pil surgawi paling dasar. Kesulitan pemurnian adalah yang terendah. Untuk alkemis surgawi kelas 2 seperti Lin Lan, menyempurnakan pil surgawi pendirian yayasan seperti bermain-main. Selanjutnya, kualitasnya beberapa kali lebih kuat dari alkemis surgawi kelas 1. Ye Yuan bersaing di Foundation Establishment Heavenly Pill dengannya, bukankah ini mencari pelecehan? Ini sudah berakhir. Kali ini,
Ini benar-benar berakhir. Ekspresi putus asa terungkap di mata Tang Yu. Pangeran kedua menggertakkan giginya, dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan Yun, apakah ini orang yang kamu pertaruhkan? Bagaimana dia akan menang sekarang? Bahkan jika dia benar-benar dapat memurnikan pil surgawi, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan guru bangsa? Lu Yun juga terlihat kaget dan sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan sebagai jawaban. Dia juga agak ragu apakah dia salah bertaruh atau tidak. Adapun sisanya, mereka memeluk perut mereka dan tertawa keras. Hahaha, ini benar-benar membunuhku. Saya benar-benar tidak datang dengan sia-sia hari ini. Kemampuan anak ini untuk menghibur luar biasa. Dia sangat sombong barusan. Jadi saya pikir dia tahu cara memperbaiki pil surgawi yang menantang surga. Setelah waktu yang lama, dia akan bersaing dalam pil surgawi yayasan pendirian dengan guru bangsa. Petik 2. Cek-cek, benar-benar gimik. Ini masih pertama kalinya saya mendengar bahwa seseorang berani bersaing dalam pil surgawi pendirian yayasan dengan guru bangsa. Apakah dia tidak tahu bahwa pil surgawi pendirian yayasan guru bangsa adalah yang terkuat di negara timur? Ketenangan Ye Yuan sebelumnya menjadi sikap yang dipaksakan di mata semua orang. Sekarang, warna aslinya terungkap. Lin Lan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Huhu, pil surgawi yayasan pendirian ya. Anda benar-benar menakuti guru bangsa ini. Baiklah, bersainglah dalam pil surgawi yayasan pendirian. Tuan Ye, Anda harus menunjukkan belas kasihan sebentar lagi. Petik 2. Suara tawa yang menggelegar terdengar di mana-mana. Semua orang tergelitik oleh humor guru bangsa. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, kalau begitu, tolong mulai penampilanmu, guru bangsa. Lin Lan tersenyum dan berkata, baiklah, setelah guru bangsa ini selesai memperbaiki, aku ingin melihat bagaimana kamu masih melanjutkan postur. Lin Lan tiba di depan tungku pil. Semua orang menjadi tenang. Insiden besar seperti itu terjadi pada keluarga Tang, banyak alkemis surgawi juga bergegas ketika mereka mendengar berita itu. Melihat Lin Lan mengambil tindakan, masing-masing dan semua orang menahan napas. Lin Lan sudah lama tidak menunjukkan kekuatannya di depan orang-orang. Mengamati penyempurnaan pil guru bangsa, bahkan jika itu adalah pil surgawi pendirian yayasan, itu akan menjadi kesempatan belajar yang baik bagi mereka juga. Sesampainya di depan tungku pil, aura Lin Lan berubah. Watak seorang Grandmaster naik dengan santai. Merasakan aura ini, semua orang menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Bagaimana orang biasa bisa menjadi guru bangsa? Lin Lan mengulurkan telapak tangannya, api dao berwarna merah tua muncul. Api dao tingkat 2, api dao kayu teratai merah surga. Dibandingkan dengan api dao tingkat 1, api surga kayu teratai merah ini jelas jauh lebih murni. Kerusakan pada alkemis surgawi juga jauh lebih rendah. Itu hanya untuk melihat Lin Lan memberi isyarat dengan tangannya. Rumput tulang naga tiba di telapak tangannya. Dragon Bone Grace justru merupakan salah satu obat surgawi dari Foundation Establishment Heavenly Pill. Rumput tulang naga secara bertahap berubah menjadi bentuk pasta, menjadi jernih tanpa cacat sedikit pun. Teriakan heran naik dan surut. Cek-cek, guru bangsa itu benar-benar guru bangsa. Dia benar-benar terlalu kuat. Teknik ekstraksi ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Saya mendengar bahwa afinitas guru bangsa mencapai 48 poin yang mengerikan. Menyempurnakan obat surgawi tingkat pemula seperti Dragon Bone Grace, bukankah itu ada di ujung jarinya? Petik 2. Haha, aku agak menantikannya sekarang. Bagaimana seorang alkemis surgawi memurnikan obat-obatan surgawi ini? Petik 2. Ketika para ahli bergerak, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas dalam sekejap. Saat Lin Lan memulai, Gu Mao sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan level alkemis surgawi itu. Terlepas dari apakah itu level panas atau skill, levelnya sama sekali tidak sama. Tang Yu dan yang lainnya juga belum pernah melihat alkemis surgawi kelas 2 mengambil tindakan sebelumnya. Melihat adegan ini, mereka sangat putus asa. Guru bangsa tetaplah guru bangsa. Terlalu kuat. Mereka sudah tidak peduli dengan luka mereka lagi. Mereka hanya berharap Lin Lan akan membuat beberapa kesalahan saat menyempurnakan. Jika tidak, Ye Yuan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Namun, waktu perlahan mengalir. Lin Lan tidak membuat kesalahan sama sekali. Tidak hanya itu, tetapi Lin Lan juga tampaknya menjadi serius, dan benar-benar menunjukkan tanda-tanda secara bertahap memasuki kondisi ideal. Penampilan Lin Lan seperti peluru,
menghancurkan hati ayah dan anak keluarga Tang berkeping-keping. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Lin Lan menarik api daunnya dan mendesak dengan telapak tangannya. Sebuah pil obat jatuh ke meja. Sekali lihat dan kualitasnya sangat tinggi. Saya belum berlatih pil surgawi yayasan pembentukan selama bertahun-tahun. Aku sudah menjadi sedikit berkarat. Untungnya, saya secara bertahap menemukan beberapa perasaan kembali. Ayo, teman-teman, keluarkan batu induk gunung awan. Lin Lan berkata sambil tertawa. Pada kenyataannya, dia serius sejak awal. Provokasi berulang Ye Yuan membuatnya sangat kesal. Dia secara alami tidak mau lalai. Mengambil tindakan kali ini, dia habis-habisan. Adapun berkarat, dia memang belum memurnikan pil surgawi pendirian yayasan selama beberapa tahun, tapi itu pasti tidak akan mempengaruhi kekuatannya. Sama seperti seorang ahli matematika, dia sudah bertahun-tahun tidak mengerjakan soal sekolah dasar. Jika dia kembali mengerjakan soal sekarang, apakah dia akan berkarat? Tentu saja tidak. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan itu. Segera, seseorang membawa batu putih ke atas. Batu ini disebut Cloud Mound Motherstone, itu secara khusus digunakan untuk menentukan kualitas pil surgawi. Batu ibu gunung awan adalah yang paling sensitif terhadap kualitas pil obat. Sebuah pembangkit tenaga listrik stratum surgawi mengukir batasan di atasnya, begitu bereaksi, itu akan melahirkan seberkas cahaya. Semakin banyak bagian yang dimiliki berkas cahaya, semakin tinggi kualitasnya. Kualitas pil surgawi dibagi menjadi 9 kelas. Kelas 1 adalah yang terlemah, dan kelas 9 adalah yang terkuat. Pil surgawi yayasan pendirian yang disempurnakan Ye Yuan sebelumnya tidak mencapai nilai sama sekali. Lin Lan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, pil surgawi pendirian yayasan itu tergantung di atas batu ibu gunung awan. Tiba-tiba, cahaya bersinar. Sinar cahaya menyala di Foundation Establishment Heavenly Pil. Setelah itu, berkas cahaya kedua, berkas cahaya ketiga. Hanya sampai berkas cahaya kelima lebih dari setengah selesai, itu berhenti. Pil surgawi pendirian yayasan guru bangsa adalah kelas 5 atas. Lin Lan menganggukkan kepalanya sedikit, mengungkapkan kepuasan. Namun, semua orang sudah mendidih dengan kegembiraan. Kelas 5 atas. Sedikit lagi dan itu bisa mencapai kelas 6. Guru bangsa adalah guru bangsa, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Tom, Dick, atau Harry yang acak. Nation Teacher hanya merendahkan statusnya sendiri dengan bersaing dalam alkimia dengan Ascender itu. Bab 2549, Tuan Ye, saatnya Anda tampil. Untuk alkemis surgawi kelas 1 biasa, tidak peduli seberapa terampilnya, mereka hanya bisa memperbaiki kualitas kelas 3 atas juga. Mereka yang bisa mencapai kelas 4 semuanya adalah pembangkit tenaga listrik kelas surga. Tapi saat Lin Lan mengambil tindakan, itu adalah kelas 5 atas. Bisa dilihat seberapa dalam tingkat keahliannya. Bukan karena kelas 5 kelas lebih tinggi dari kelas 3, kualitas akan meningkat kurang dari 2 kali. Semakin tinggi kualitasnya, semakin sulit untuk dicapai. Kelas 3 hingga kelas 4 jaraknya beberapa kali lipat. Kelas 4 hingga kelas 5 adalah celah lain beberapa kali. Kesenjangan semacam ini diperbesar secara eksponensial. Kelas 5 dibandingkan dengan kelas 3 biasa, efek obatnya setidaknya lebih dari 10 kali lebih kuat. Lebih jauh ke atas, hampir tidak mungkin bagi seorang alkemis surgawi kelas 2 untuk ingin mencapai kelas 6. Tentu saja, ini juga merupakan pil surgawi pendirian yayasan yang paling dasar. Jika itu adalah pil surgawi lainnya, tidak mungkin baginya untuk mencapai level ini. Tuan Ye, dapatkah pil surgawi pendirian yayasan ini masih memasuki pemandangan misterius Anda? Lin Lan bercanda. Kelas 5 atas juga merupakan kinerja yang luar biasa baginya. Dia sudah sangat yakin dalam hatinya bahwa dia akan menang. Jika kelas 5 atas bahkan tidak bisa mengalahkan 1 poin afinitas sesama, dia bisa menemukan sepotong tahu untuk pergi dan bunuh diri. Karena itu, dia sangat santai sekarang. Namun, Ye Yuan berkata dengan dingin, hanya seperti itu, nyaris tidak bisa dilewati. Namun, kamu memang jauh lebih kuat dari Gu Mao orang itu. Kecakapan visual Ye Yuan bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan para alkemis surgawi ini. Penyempurnaan pil Lin Lan seperti awan mengambang dan air yang mengalir, alami dan halus, dicapai dalam sekali jalan. Hanya dengan mengendalikan api, Gu Mao terguncang oleh 10 jalan di belakang. Oleh karena itu, keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tentu saja,
Fire control Ye Yuan mengguncang Gu Mao di lebih dari 100 jalan. Lin Lan juga tidak setingkat dengan Ye Yuan. Tapi kerumunan itu sangat marah. Orang ini benar-benar sombong sampai ekstrim. Masih berpose sampai sekarang. Petik 2. Guru bangsa itu baik hati. Kalau tidak, dia akan lama menghancurkannya sampai mati. Petik 2. Kelas 5 atas masih lumayan. Dia benar-benar tidak takut lidahnya terkilir saat berbicara. Wajah Lin Lan menjadi hitam, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Orang ini benar-benar membandingkannya dengan Gu Mao sampah itu. Salah satunya adalah alkemis surgawi kelas 1, sementara yang lain adalah kelas 2. Tidak ada perbandingan, oke. Apakah begitu? Kalau begitu Tuan Ye, inilah saatnya bagimu untuk tampil. Lin Lan berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, baiklah, kamu belajar dari samping. Ini mungkin membantu Anda untuk menerobos kemacetan Anda saat ini. Adapun masalah hari ini, ambil saja saat Anda membayar biaya sekolah. Hanya karena Anda tidak bisa melakukan beberapa hal, bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Jadi bagaimana jika satu titik afinitas? Bagiku, Ye Yuan, afinitas bukanlah apa-apa. Seperti yang Ye Yuan katakan, dia perlahan berjalan di depan Tungku Pil. Semua orang tercengang. Postur. Terlalu cakap dalam membuat postur. Orang ini gila, untuk benar-benar memiliki nation teacher belajar di sampingnya. Seorang pemula yang hanya bisa memperbaiki pil surgawi pendirian yayasan benar-benar membuat alkemis surgawi kelas 2 belajar sesuatu. Bahkan mengatakan bahwa afinitas bukanlah apa-apa. Dari mana datangnya keberanian Anda yang luar biasa? Lin Lan juga terkejut, dia belum pernah melihat junior yang bisa begitu banyak postur. Ini gila. Tapi saat semua orang terkejut, Ye Yuan bergerak. Astaga, rumput tulang naga terbang tepat ke tangan Ye Yuan. Ye Yuan mengendalikan api dao dan mulai mengekstraksi. Api dao biru pucat berkedip dan melompat. Kadang-kadang, itu seperti naga yang berjingkrak di 9 langit, di lain waktu, seperti ikan yang berenang di perairan dangkal. Secara keseluruhan, kumpulan api itu tampaknya memiliki kehidupan. Sebagian besar orang yang hadir belum pernah melihat Ye Yuan memperbaiki rumput tulang naga sebelumnya. Setelah melihat pada saat ini, itu langsung sangat mengejutkan. Kontrol api ini terlalu luar biasa. Penyempurnaan Ye Yuan saat ini adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat daripada saat dia bertaruh dengan Gu Mao saat itu. Senyum tipis seorang pemenang telah tergantung di wajah Lin Lan selama ini. Tetapi pada saat ini, kepercayaan diri ini sudah hilang sepenuhnya. Apa yang menggantikannya adalah kejutan. Kejutan yang tidak mampu meningkat lebih lanjut. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat mengendalikan api sedemikian rupa. Selanjutnya, rumput tulang naga saat ini menjadi lebih murni dan lebih murni di bawah penyempurnaan Ye Yuan. Ketika rumput tulang naga selesai disempurnakan, Lin Lan sudah memiliki skor di hatinya. Rumput tulang naga yang disempurnakan Ye Yuan secara signifikan lebih kuat dari miliknya. Satu tangkai demi satu obat surgawi, ekstraksi Ye Yuan dikuasai dengan sempurna, itu hanyalah gaya seorang master. Sebaliknya, aura Master Lin Lan bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu Ye Yuan. Di jalur alkimia, Ye Yuan adalah raja abadi. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak afinitas, tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam alkimia juga. Bukannya dia tidak terkalahkan, tetapi karena kekuatan dan sikapnya yang luar biasa yang terpancar dari dalam keluar. Kepercayaan diri semacam ini berdasarkan kekuatan yang kuat adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Afinitas adalah hambatan terbesar yang menghentikan Ye Yuan dari menyempurnakan pil surgawi. Tetapi dalam aspek lain, kekuatan Ye Yuan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Lin Lan. Kekuatan semacam itu yang telah melalui penempaan tanpa akhir sama sekali tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Setelah selesai memperbaiki obat-obatan surgawi, saat yang paling penting datang. Menyempurnakan pil surgawi. Apakah itu bagal atau kuda? Inilah saatnya untuk melihat kebenaran. Semua obat surgawi berkumpul di Tungku-Pil, tekanan pada Ye Yuan tiba-tiba meningkat. Bahkan sekarang, afinitas rintangan ini masih menambah tekanan luar biasa padanya ketika dia memurnikan pil. Perasaan itu seperti Ye Yuan bergegas ke depan dengan kecepatan penuh, tetapi ada 8 kuda yang menariknya ke arah yang berlawanan. Perasaan menahan diri terlalu jelas. Keringat di kepala Ye Yuan semakin banyak, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Jelas, dia sangat dikenakan pajak.
Ketika Lin Lan melihat adegan ini, dia langsung merasa jauh lebih nyaman. Dia bisa merasakan bahwa afinitas Ye Yuan benar-benar tidak melebihi 3 poin. Ini menunjukkan bahwa afinitas 1 titik bukanlah rumor yang tidak berdasar. Ye Yuan benar-benar tidak memiliki afinitas. Melihat ekspresi Ye Yuan lagi, orang akan tahu bahwa itu cukup untuk mencekiknya. Kupikir dia benar-benar bisa menentang surga. Setelah waktu yang lama, itu adalah alarm palsu. Lin Lan berkata sambil tertawa dingin. Yang lain juga menghela nafas panjang lega. Semua orang tertipu oleh Grandmaster Air Ye Yuan sebelumnya. Sial, membuatku takut setengah mati. Saya bahkan berpikir bahwa dia benar-benar bisa memurnikan pil surgawi. Petik 2. Orang ini benar-benar membuat orang takut mati tanpa membayarnya. Tapi, selain itu afinitasnya hanya 1 poin, area lainnya sangat kuat. Sayang sekali. Sekarang, sikap semua orang sedikit lebih baik. Bagaimanapun, Ye Yuan memang memiliki modal untuk postur. Hanya dalam hal pengendalian kebakaran dan ekstraksi, Ye Yuan bahkan telah melampaui guru bangsa Lin Lan. Ini sudah cukup untuk dibanggakan. Namun, tanpa bisa memurnikan pil surgawi, semuanya sia-sia. Dia tidak akan bisa menyelesaikan rintangan ini hari ini. Karena itu, banyak orang juga meratapi tanpa henti. Jenius seperti itu, memang sangat disayangkan. Seiring dengan berlalunya waktu, penampilan Ye Yuan menjadi semakin tegang, dan napasnya juga semakin sulit. Namun, gerakan tangannya sama sekali tidak kacau. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Ye Yuan membalik telapak tangannya. Api dao padam dengan ledakan keras. Tepuk tangan Lin Lan datang dari samping. Tuan Ye telah bekerja keras. Harus diakui, Anda benar-benar menakuti guru bangsa ini. Namun, lupakan tentang menyempurnakan pil surgawi. Dengan sedikit afinitas Anda yang menyedihkan, tidak mungkin untuk memperbaiki pil surgawi yang lengkap, apalagi melampaui guru bangsa ini. Lin Lan berkata sambil terkekeh. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan membalik telapak tangannya lagi, dan tungku pil terbuka. Aroma obat yang kental menusuk hidung. Sebuah pil obat terbang keluar dari tungku pil perlahan dan mendarat di piring. Ye Yuan memandang Lin Lan dan berkata sambil mencibir, siapa bilang kamu tidak bisa memperbaiki pil surgawi tanpa afinitas? Bab 2550, jalan masih panjang. Ada keheningan. Suara jarum jatuh bisa terdengar. Semua orang yang hadir secara kolektif tidak bisa berkata-kata. Pil surgawi pendirian yayasan benar-benar terbentuk. Setelah beberapa napas, kerumunan tiba-tiba meledak. Pil surgawi. Dia benar-benar memurnikan pil surgawi. Seorang alkemis surgawi 1 poin. Dia benar-benar alkemis surgawi 1 poin. Ya ampun, aku bahkan mengira dia sedang berpose. Ternyata dia benar-benar hebat. Ada yang tidak beres. Mengapa aura pil surgawi pendirian yayasan ini terasa lebih kuat daripada guru bangsa? Petik 2. Sebelumnya, orang-orang ini masih mengejek dan mengejek Ye Yuan dengan berbagai cara. Seolah-olah Ye Yuan adalah badut. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan 1 pil surgawi untuk membuat semua orang diam. Terkejut semua orang. Tentu saja, yang lebih mengejutkan mereka adalah kualitas pil surgawi pendirian yayasan ini. Dilihat dari auranya, itu sebenarnya bahkan lebih kuat dari milik Nation Teacher. Tentu saja, seberapa kuat itu, masih perlu diuji sebelum mereka tahu. Pangeran kedua tercengang dan bergumam, dia benar-benar berhasil. Tapi bagaimana ini mungkin? 1 poin afinitas. Afinitas 1 poin benar-benar menyempurnakan pil surgawi. Petik 2. Jelas, dia masih belum bisa mempercayai kebenaran di depan matanya. Tapi dia tahu bahwa Tuan Yun bertaruh dengan benar. Tak terbayangkan. Dalam keadaan di mana sama sekali tidak ada harapan, dia membalikkan keadaan. Lu Yun juga sangat terkejut. Sampai sekarang, dia masih merasa bahwa dia sedang bermimpi. Dia berpikir sebelumnya bahwa Ye Yuan bisa memperbaiki pil surgawi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kualitas pil surgawi yang disempurnakan Ye Yuan sebenarnya sangat bagus. Jika bukan karena itu afinitasnya hanya 1 poin, bagaimana dia bisa menyempurnakan pil pendirian surgawi yayasan ini dengan begitu keras? Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, dari penampilan Ye Yuan, orang bisa tahu berapa banyak usaha yang dia lakukan hari ini. Jika bukan karena pembatasan afinitas, dengan bakat menakutkan Ye Yuan, dia pasti sudah lama membuat Eastward Country tunduk di kakinya. Untuk apa hanya Lin Lan?
Lin Lan melihat pil pendirian surgawi yayasan itu, ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, tidak ada yang lebih berdampak dari ini. Ini, bagaimana mungkin? Dengan afinitas 1 poin, dia benar-benar menyempurnakan pil surgawi. Mata Lin Lan penuh dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Sampai sekarang, dia juga tidak mau percaya bahwa ini nyata. Ye Yuan berkata dengan dingin, sepertinya kamu baru saja peduli untuk mengejek dan tidak belajar dengan baik. Hanya seorang alkemis surgawi kelas 2, saya bertanya-tanya dari mana kepercayaan diri Anda yang membingungkan itu berasal. Anda harus tahu, ada surga di balik surga. Menjadi penguasa di negara kecil ke arah timur ini dan menyamar sebagai orang nomor 1 di dunia, Anda hanya akan memiliki sedikit kekuatan ini selamanya. Pil pemurnian perlu menyimpan hati kekaguman dan pemujaan. Bukannya tidak ada yang lebih kuat dari Anda, hanya saja Anda belum bertemu dengan mereka. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, dan mengirim pil surgawi yayasan pendirian yang dia sempurnakan ke batu ibu Gunung Awan. Cahaya bersinar, 1 balok, 2 balok. Segera, berkas cahaya melampaui 5. Pada saat ini, semua orang kembali tenang, menahan napas dan menatap lekat-lekat ke batu induk Gunung Awan. Sinar cahaya kelima masih naik. Orang-orang ini merasa seolah-olah mereka hampir mati lemas, seolah-olah bahkan lebih gugup daripada mereka sendiri yang bersaing dalam alkimia. Secara bertahap, sinar kelima naik menjadi lebih dari setengah. Sama seperti Nation Teacher, kelas 5 atas. Suara hati yang hancur sepertinya bisa terdengar di mana-mana. Namun, sinar cahaya tidak berhenti naik. Sinar cahaya kelima segera penuh. Namun, itu mencapai sinar cahaya ke-6 tanpa sedikit pun ketegangan. Kelas 6. Ya Dewa, seorang alkemis surgawi 1 poin menyempurnakan pil surgawi pendirian yayasan kelas 6. Gila, ini terlalu gila. Ini masih naik. Suara-suara teriakan itu naik dan turun, terus berlanjut tanpa henti. Sinar cahaya yang naik itu terus menyegarkan pemahaman mereka. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dari menjadi mungkin untuk melampaui guru bangsa. Dari melampaui guru bangsa hingga menghancurkan guru bangsa. Maju selangkah demi selangkah, menekan lebih keras dengan setiap langkah. Seorang ascender afinitas 1 titik telah menciptakan terlalu banyak keajaiban dalam waktu yang singkat ini. Sinar cahaya tidak berhenti naik. Dari kelas 6 bawah ke kelas 6 menengah, dan kemudian ke kelas 6 atas. Segera, itu mendekati rintangan besar di kelas 7. Semua orang hampir sesak napas. Mata mereka terpaku pada sinar, ingin tahu kapan itu akan berhenti. Meningkatnya kecepatan sinar cahaya mulai melambat. Akhirnya, itu tiba sebelum persimpangan kelas 7. Kemudian, sinar itu seperti aliran air yang tumpah, menembus rintangan besar kelas 7. Kelas 7. S kelas 7. Pil surgawi pendirian yayasan kelas 7. Ya Dewa, aku belum pernah melihat pil surgawi pendirian yayasan berkualitas tinggi seperti itu seumur hidupku. Petik 2. Benar-benar membutakan mata anjingku. Saya benar-benar berpikir bahwa ascender ini adalah sampah. Petik 2. Lupakan tentang negara ke timur, bahkan di seluruh domain surgawi yang sejati. Pil surgawi pendirian yayasan kelas 7 juga jarang terlihat, kan? Sinar cahaya berhenti di kelas 7 menengah pada akhirnya. Ye Yuan melihat sinar cahaya dan menghela nafas sedikit, bergumam pelan, hanya kelas 7 menengah. Memang, masih ada jalan yang sangat panjang. Jelas, dia merasa sangat disesalkan. Ini sudah menjadi batasnya saat ini. Baginya, tidak mencapai puncak kelas 9 sama sekali tidak dianggap sukses. Pil surgawi yayasan pendirian adalah pil surgawi paling dasar. Jika bahkan pil surgawi pendirian yayasan tidak dapat mencapai penyelesaian besar, bagaimana mungkin jalannya di masa depan menjadi mulus? Bangunan bertingkat tinggi dibangkitkan dari bawah ke atas. Ye Yuan tidak pernah mengendurkan pengejarannya dalam alkimia sebelumnya. Justru pengejaran ketat semacam ini yang nyaris aneh yang membuatnya memiliki pencapaian hari ini. Sebenarnya, pil surgawi yayasan pendirian terlalu sederhana untuk Ye Yuan. Tapi, karena kendala afinitas, dia tidak bisa mencapai penyelesaian besar untuk waktu yang lama. Pelatihan instingnya masih belum mencapai kesempurnaan. Hanya saja ketika kata-katanya jatuh ke telinga para pengamat, nilai postur meningkat tanpa batas. Wajah Lin Lan menjadi hitam, ingin mengayunkan tamparan. Postur ini terlalu jelas, kan? Banyak penonton juga sangat tidak senang di dalam hati. Kelas 7 menengah,
Ini sudah sangat kuat, oke. Tapi tidak ada yang melompat keluar lagi saat ini. Baik, Anda luar biasa, postur sesuka Anda. Sebenarnya, hanya perbedaan pandangan dunia yang menyebabkan perbedaan pemahaman. Hal-hal yang Anda pamerkan hanyalah kehidupan sehari-hari orang lain. Meskipun Ye Yuan adalah seorang ascender dan bahkan masih pendatang baru dalam budidaya pil surgawi, pengejarannya terhadap alkimia Dao sama sekali tidak dapat dipahami oleh orang-orang ini. Dia hanya mengutarakan pikirannya. Tuan Guru Bangsa, dapatkah pil surgawi yayasan pendirian yang Ye ini disempurnakan masih memasuki pemandangan misterius Anda? Ye Yuan menjawab dengan ringan. Ekspresi Lin Lan berubah. Tapi tanpa menunggu dia berbicara, Ye Yuan melanjutkan, pilnya juga telah disempurnakan. Bukankah sudah waktunya bagi guru bangsa untuk memenuhi kontrak keilahian asal? Petik 2. Pupil Lin Lan mengerut, dia tidak menyangka dia benar-benar kalah. Hilang sepenuhnya dan sama sekali. Seorang alkemis surgawi kelas 2 benar-benar kalah dari 1 poin afinitas ascender. Dia bahkan tidak pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Tapi sekarang, pada titik ini, dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Dia, guru bangsa yang agung, jalur alkimia ke timur, mantan orang nomor 1, sebenarnya harus meminta maaf kepada keluarga Tang. Dia mengatupkan rahangnya erat-erat dan berkata dengan suara serius, mereka yang menyerang barusan, potong tanganmu sendiri dan bersujud dan minta maaf kepada ayah dan anak keluarga Tang. Guru bangsa, kami. Tatapan Lin Lan menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, mengapa? Ingin guru bangsa ini melakukannya secara pribadi. Beberapa penjaga yang menyerang itu hampir semuanya adalah surga rendah yang lebih rendah, kekuatan mereka agak hebat. Membuat mereka memotong lengan, mereka secara alami tidak mau. Tetapi pada saat ini, itu tidak tergantung pada mereka lagi. Bab 2551, Sense Bisnis Ye Yuan. Kakak Tang, kami salah. Tolong maafkan kami. Sekelompok orang berlutut di depan ayah dan anak Tang Jinhua. Penjaga ini sudah menjadi pria berlengan satu, tetapi mereka masih harus menanggung rasa sakit yang parah untuk bersujud dan mengakui kesalahan mereka kepada ayah dan anak keluarga Tang. Melihat sekelompok penjaga di depan mereka yang menundukkan kepala untuk mengakui kejahatan mereka, ayah dan anak Tang Jinhua merasa sangat bebas. Tak satu pun dari orang-orang ini menjadi mudah ketika mereka menyerang barusan. Jika bukan karena pangeran kedua dan Tuan Yun tiba tepat waktu, mereka mungkin sudah dipukuli sampai mati. Kemarahan itu cukup banyak diluapkan. Tang Jinhua baru saja akan membuka mulutnya dan berbicara, tetapi mendengar Ye Yuan tiba-tiba menunjuk ke Xie Hua dan berkata pelan, apakah kamu baru saja menyerang? Seluruh tubuh Xie Hua gemetar, ekspresinya berubah liar. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, sepertinya kamu juga menyerang. Mengapa? Apakah kamu lebih spesial dari mereka? Xie Hua segera berkeringat dingin dan berkata dengan ketakutan, aku murid guru bangsa. Guru, saya. Tatapan Lin Lan menjadi gelap dan dia berkata, Ye Yuan, berikan wajah guru bangsa ini dan lepaskan lengannya. Guru bangsa ini akan membuatnya bersujud dan meminta maaf atas kejahatannya kepada keluarga Tang, dan saya akan menunjukkan terima kasih tambahan yang murah hati. Untuk seorang alkemis surgawi, memutuskan lengan sama dengan kehilangan karir alkimia seseorang, setara dengan kehilangan semua kemuliaan. Kekuatan para penjaga ini masih ada. Tetapi akan sangat sulit bagi Xie Hua untuk ingin memurnikan pil lagi. Ye Yuan menyeringai dan berkata dengan dingin, berapa harga wajahmu? Ekspresi Lin Lan berubah. Semua orang menarik napas dingin. Bahkan pangeran kedua dan Lu Yun juga berkeringat dingin. Ini benar-benar menyinggung guru bangsa. Tentu saja, ini karena mereka tidak mengerti Ye Yuan. Dia sebenarnya adalah orang yang sangat ramah. Tapi jangan sentuh skala terbaliknya. Begitu garis bawahnya dilewati, bahkan jika Anda adalah Kaisar Giok, dia juga tidak akan menyerah. Ayah dan anak keluarga Tang dilecehkan dengan polos, ini adalah intinya. Jika dia melakukannya, dia harus membayar harganya. Permohonan, itu tidak ada. Lin Lan berkata dengan suara dingin, Ye Yuan, apakah kamu mencoba untuk berselisih sepenuhnya dengan guru bangsa ini? Ye Yuan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika ya? Lin Lan tertawa karena sangat marah dan berkata, bagus. Baik sekali. Benar-benar sudah lama sekali tidak ada yang berani memperlakukan guru bangsa ini seperti ini di negeri timur ini. Kamu sangat bagus. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, baiklah, berhenti berpose.
Kamu bahkan belum melewati rintanganmu sendiri. Wajah Lin Lan menjadi hitam, dan dia hampir muntah darah. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, kenapa? Apakah Anda akan merobek kontrak keilahian asal? Kontrak kami termasuk bahwa siapapun yang mengambil tindakan akan memotong lengan. Petik 2. Jika Ye Yuan bersedia, dia secara alami bisa membebaskan hukuman Xie Hua. Tapi dia tidak rela. Ini akan menjadi Lin Lan yang melanggar kontrak keilahian asal, konsekuensinya sangat serius. Seluruh tubuh Lin Lan bergetar dan dia menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, Xie Hua, potong lenganmu. Tuan. Xie Hua hampir menangis. Tuan memintamu untuk memotong lenganmu, tidakkah kamu mendengarnya? Lin Lan praktis mengaumkannya. Xie Hua terlihat putus asa, tetapi dia masih menolak untuk memotong lengannya. Lin Lan mengerutkan kening dan segera berubah menjadi bayangan, tiba di depan Xie Hua. Puci. Salah satu lengan Xie Hua benar-benar dirobek secara paksa oleh Lin Lan. Lin Lan tiba-tiba berbalik, menatap tajam ke arah Ye Yuan, dan berkata, apakah kamu puas? Mulut Ye Yuan melengkung, dan dia berkata, tidak masalah apakah aku puas atau tidak. Inilah yang pantas dia dapatkan. Mata Lin Lan penuh dengan niat membunuh dan dia berkata dengan suara dingin, pergi. Berlututlah dan minta maaf. Xie Hua hampir pingsan karena kesakitan. Tapi dia tidak berani menentang perintah Lin Lan dan hanya bisa datang ke hadapan ayah dan anak keluarga Tang, dan bersujud meminta maaf. Ayah dan anak keluarga Tang bertukar pandang dan benar-benar merasa seperti sedang duduk di atas peniti. Kegembiraan dari sebelumnya sudah berubah menjadi alarm dan horor. Ye Yuan terlalu kejam, ini tidak meninggalkan kelonggaran sedikit pun. Santai. Jika Anda bahkan tidak dapat menahan sedikit tontonan ini, jangan ikuti saya di masa depan. Jika kalian merasa kemarahan kalian tidak terobati, tidak ada salahnya membunuh beberapa untuk bersenang-senang. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ayah dan anak keluarga Tang gemetar dan menguatkan hati mereka, segera merasa jauh lebih tangguh. Ye Yuan benar-benar terlalu mendominasi. Mereka juga tidak boleh kehilangan muka. Keluarga Tang sudah tidak memiliki jalan mundur, hanya ada yang mengikuti Ye Yuan sepanjang jalan. Lebih jauh lagi, mengikuti seseorang yang setia pada teman seperti Ye Yuan sepertinya juga merupakan pilihan yang bagus. Hanya saja di mata para penonton, Ye Yuan benar-benar gila. Jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, tidak akan ada akhirnya. Menyinggung guru bangsa sampai ke inti di negeri timur, apa manfaatnya? Tatapan Ye Yuan melihat ke arah Lin Lan, dan dia berkata dengan senyum tipis, Tuan Guru Bangsa, giliranmu. Niat membunuh di dada Lin Lan saat ini mengepul ke langit, dan dia sudah lama diliputi amarah. Tapi dia dibatasi oleh kontrak keilahian asal dan tidak berani bergerak sama sekali. Matanya tertuju pada Ye Yuan, dan dia membuka mulutnya dan berkata, Guru bangsa ini bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu benar-benar akan menyinggung guru bangsa ini sampai ke intinya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu harus memikirkannya seperti ini, biarkan aku memberitahumu, ya. Kedua mata Lin Lan hampir menyipit. Tiba-tiba, dia berbalik, tiba di depan ayah dan anak keluarga Tang, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, Tuan-tuan, saya minta maaf. Selesai mengatakan ini, dia tidak menunggu ayah dan anak keluarga Tang setuju, dan dia akan berbalik dan pergi. Ayo pergi. Tunggu. Ye Yuan tiba-tiba berkata. Ledakan. Aura Lin Lan langsung naik ke puncak, dan dia memelototi Ye Yuan dan berkata, Berat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa guru bangsa ini tidak berani membunuhmu? Ye Yuan tertawa dan berkata, Guru bangsa sudah lanjut usia. Emosimu masih sangat buruk. Ye ini tidak memiliki arti lain. Hanya saja melihat begitu banyak orang dengan lengan terpenggal, mau tak mau aku ingin meminta bisnis. Selesai berkata, dia berkata sambil tersenyum kepada para penjaga dengan lengan terpenggal, Tuan-tuan, keluarga Tang akan meluncurkan pil generasi Jasper eksklusif dalam waktu 5 tahun. Jika Anda semua ingin memulihkan lengan Anda yang terputus, ingatlah untuk datang dan melindungi bisnis keluarga Tang. Petik 2. Para penjaga itu gemetar di mana-mana, menatap Ye Yuan dengan wajah penuh harapan. Mereka tidak asing dengan nama Jasper Regeneration Pill. Pada kenyataannya, formula pil ini bukanlah formula pil eksklusif Gumao. Setidaknya, ada formula pil ini di tangan Lin Lan. Tapi tidak ada yang bisa memperbaiki pil generasi Jasper di negara timur. Guru bangsa juga tidak bisa. Jika kesulitan pemurnian pil surgawi pendirian yayasan adalah level awal,
maka kesulitan pemurnian pil generasi Jasper adalah level iblis. Kompleksitas pil surgawi ini melebihi imajinasi. Sulit bagi alkemis surgawi kelas 2 biasa untuk memperbaikinya juga. Lin Lan mencibir dan berkata, lelucon yang luar biasa. Hanya dengan orang-orang sepertimu, kamu bisa memperbaiki Jasper Regeneration Pill dalam waktu 5 tahun. Ye Yuan memandang Lin Lan dengan senyum yang bukan senyuman dan berkata, Tuan Guru Bangsa, saya merasa integritas perjudian Anda cukup bagus. Mengapa tidak? Mari kita bertaruh lagi. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi, jika saya tidak dapat memperbaiki pil generasi Jasper dalam waktu 5 tahun, saya akan siap membantu Anda, bagaimana dengan itu? Aku, kata-kata Lin Lan mencapai mulutnya dan secara paksa ditelan kembali. Ascender di depannya ini benar-benar terlalu aneh. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar bisa memperbaikinya dalam waktu 5 tahun atau tidak? Jika kamu tidak berani bertaruh, jangan bicara omong kosong di sini. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Lin Lan meledak. Dia berkata dengan sangat marah, bocah, guru bangsa ini akan bertaruh denganmu. Jika Anda tidak dapat memperbaiki pil generasi Jasper dalam waktu 5 tahun, guru bangsa ini pasti akan membuat Anda mati dengan sangat mengerikan. Saat Ye Yuan mendengar, dia geli dan berkata, oke. Jika saya bisa memperbaikinya, mengapa Anda tidak menyerahkan posisi guru bangsa ini kepada saya? Bagaimana? Bab 2552, sangat populer. Jika kamu benar-benar dapat memperbaiki pil generasi Jasper, itu berarti kekuatanmu berada di atas guru bangsa ini. Jadi bagaimana jika saya membiarkan Anda menjadi guru bangsa? Lin Lan berkata dengan senyum dingin. Ada jarak 108.000 mil antara pil pendirian surgawi yayasan dan pil generasi Jasper. Sebagai alkemis surgawi kelas 2, dia juga tidak dapat memperbaiki pil generasi Jasper hingga hari ini. Ini sudah cukup untuk menunjukkan masalah. Memang benar bahwa bakat Ye Yuan kuat, tetapi apa yang dia tunjukkan barusan, dia jelas sudah mencapai batasnya. Ini menunjukkan bahwa kekurangan afinitas masih berdampak pada Ye Yuan. Selain itu tidak kecil. Ingin memperbaiki pil generasi Jasper dalam waktu 5 tahun hanyalah omong kosong. Karena marah, Lin Lan hanya ingin membuat Ye Yuan mati. Karena itu, dia bertaruh dengan Ye Yuan lagi. Keduanya membuat kontrak keilahian asal, memukau semua orang yang hadir. Ye Yuan ini benar-benar ingin melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan. Tuan Guru Bangsa, terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Lin Lan mencibir dan berkata, kamu hanya berdoa agar kamu tidak berakhir di tangan guru bangsa ini. Selesai berbicara, Lin Lan pergi dengan sekelompok besar pasukan. Sebuah operasi penggeledahan dalam skala besar dan spektakuler benar-benar berakhir sedemikian rupa, membuat rahang orang ternganga. Ayah dan anak Tang Yu tersandung di depan Ye Yuan. Tang Yu berkata dengan penuh terima kasih banyak, kakak. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu sudah memanggilku sebagai kakak, bagaimana aku bisa mengabaikan urusan keluarga Tang? Baiklah, kamu sudah terluka sampai seperti ini. Cepat dan kembali dan rawat lukamu. Tapi Tang Yu tidak pergi, tampak seperti ingin berbicara tetapi menelan kembali kata-katanya. Ye Yuan tahu apa maksudnya dan berkata sambil tersenyum, kamu khawatir aku tidak bisa memperbaiki Jasper Regeneration Pill. Tang Yu sedikit malu dan sedikit mengangguk. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang, hanya pil generasi Jasper, bagaimana bisa membuatku bingung, Ye Yuan. Lu Yun datang dan berkata, teman muda Ye, kamu juga memperlakukannya terlalu remeh. Pil generasi Jasper ini, bahkan alkemis surgawi kelas 2 tidak dapat memperbaikinya. Saya khawatir tidak realistis bagi Anda untuk ingin memperbaikinya dalam waktu 5 tahun. Ye Yuan terkekeh dan berkata, alkemis surgawi kelas 2. Bukankah alkemis surgawi kelas 2 itu baru saja dikalahkan di tanganku juga? Petik 2. Semua orang saling bertukar pandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Apa katamu, guru bangsa? Kalah. Ini, bagaimana ini mungkin? Ketika Pangeran Sulung mendengar berita itu, dia terkejut sampai dia melompat. Berita ini terlalu mengejutkan. Ketika bawahannya menceritakan prosesnya, Pangeran Sulung terdiam untuk waktu yang lama. Berapa banyak pemikiran dan usaha yang telah dia keluarkan sebelum meminta guru bangsa mengambil tindakan terhadap keluarga Tang. Pada akhirnya, guru bangsa benar-benar menderita kekalahan telak. Sebelum ini,
Pangeran Sulung sangat bangga pada dirinya sendiri sehubungan dengan kartu tangan ini. Di kota kekaisaran ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkan seseorang dari tangan guru bangsa? Namun, guru bangsa dikalahkan. Dikalahkan dengan sangat teliti. Rencana yang dia habiskan dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya hancur begitu saja. Pangeran Sulung melambaikan tangannya dan mengusir semua orang. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berjalan keluar dari balik tirai. Pangeran Sulung menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Bagaimanapun, guru bangsa bentrok dengan Old Second. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk memenangkan perjanjian 5 tahun ini. Pada saat itu, urus Old Second lagi. Tuan Yu, bertanya-tanya apa pendapat Anda tentang itu. Petik 2. Orang tua berjubah abu-abu ini bernama Huang Zhaoyu, Tuan Pangeran Sulung. Daripada mengatakan pertarungan memperebutkan tahta ini adalah pertarungan antara Pangeran Sulung dan Pangeran kedua, lebih baik dikatakan bahwa itu adalah pertarungan sihir antara dua lapisan surgawi yang lebih agung ini. Huang Zhaoyu berkata, perjanjian 5 tahun, secara alami bagus jika Nation Teacher pihak itu bisa menang. Tapi kamu juga harus menyimpan kartu lain sebagai cadangan. Pangeran Sulung berkata dengan terkejut, Tuan Yu, ini tidak mungkin, kan? Seorang alkemis surgawi satu hal memang sangat mengejutkan. Tapi tidak ada perbandingan antara pil pendirian Surgawi Foundation dan pil generasi Jasper sama sekali. Pil generasi Jasper adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat disempurnakan oleh Nation Teacher. Huang Zhaoyu tersenyum dan berkata, sebelum ini, bukankah tidak ada orang yang berpikir bahwa Ye Yuan juga bisa menang? Tapi bagaimana dengan hasil akhirnya? Pangeran Sulung tersedak dan sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan sebagai jawaban. Huang Zhaoyu berkata, jika Anda menginginkan posisi kaisar itu, Anda harus mempertimbangkan semua yang Anda lakukan. Bukannya kamu bisa tidur dengan tenang setelah menjadi kaisar. Negara ke timur bukanlah surga dunia lain, ada musuh yang kuat yang menatap ke sekeliling, dan ada juga sekte surgawi Jadetrue, raksasa di atasnya. Satu kesalahan langkah dan itu akan menjadi hasil dari negara yang hancur dan rumah yang hilang. Apakah Anda berpikir bahwa menjadi kaisar begitu mudah? Beberapa tahun ini, Hari Apa yang Mulia tidak waspada dengan sangat hati-hati, seperti menginjak es tipis. Kalau tidak, bagaimana kalian berdua memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar ini? Petik 2. Mata Pangeran Sulung sedikit tenggelam, segera merasakan tekanan yang kuat. Memang, dibandingkan dengan ayah kerajaan, mereka masih jauh lebih tidak berpengalaman. Dia membungkuk ke arah Huang Zhaoyu dan berkata, Tuan Yu, tolong beri bimbingan. Huang Zhaoyu mengangguk dan berkata, saya tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa menang juga. Tapi Ye Yuan ini tidak sederhana. Betapa liciknya orang tua Lu Yun. Bagaimana dia bisa membuat proposisi yang kalah? Jangan lupa apa taruhan mereka. Saya katakan jika, Ye Yuan benar-benar menang, dia kemungkinan besar akan menjadi guru bangsa. Seorang alkemis surgawi yang dapat memperbaiki pil generasi Jasper, bahkan Yang Mulia juga tidak mau menyinggung. Pupil Pangeran Sulung mengerut, dia benar-benar tidak memikirkan kemungkinan ini. Jika kata-kata Master Yu menjadi kenyataan, maka dia akan berada dalam bahaya. Tuan Yu, ini, kata Pangeran Sulung dengan gugup. Huang Zhaoyu berkata, jadi, hal pertama yang harus kamu lakukan sekarang, adalah menyelidiki Ye Yuan ini. Semakin detail, semakin baik. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh, Anda dapat bertarung dalam 100 pertempuran tanpa bahaya kekalahan. Pangeran Sulung juga sangat merasakan hal itu dan mengangguk sebagai jawaban dan berkata, lalu bagaimana dengan hal kedua? Huang Zhaoyu berkata, beberapa orang dari sekte surgawi Jadetrue itu telah menjadi tuan. Bahkan jika kamu naik tahta di masa depan, kamu tidak akan bisa melewati mereka juga. Jika mereka tidak mengangguk, Anda tidak punya kesempatan. Karena itu, Anda harus menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Dengan dukungan mereka, bahkan Yang Mulia harus berpikir 3 kali juga. Hanya dengan begitu, tidak akan ada bahaya apapun yang salah. Petik 2. Mata Pangeran Sulung menjadi lebih cerah dan lebih cerah, memiliki perasaan menghilangkan awan dan melihat bulan yang cerah. Berita tentang guru bangsa dikalahkan langsung menyapu seluruh kota. Guru bangsa dikalahkan. Guru bangsa benar-benar kalah dari seorang Ascender. Lebih jauh lagi, bahkan seorang Ascender yang hanya memiliki 1 titik afinitas. Insiden ini terlalu eksplosif. Seluruh kota kekaisaran sedang mendiskusikan masalah ini.
Kalian tidak tahu ini, tapi semua orang memperlakukan Ascender itu sebagai badut. Tetapi pada akhirnya, ketika Cloudmount Motherstone menentukan pilnya sebagai kelas 7, semua orang tercengang. Petik 2. Apakah itu nyata atau tidak? Apakah afinitas satu titik benar-benar luar biasa? Benar sekali. Begitu banyak orang melihatnya, apakah itu masih palsu? Pil surgawi pendirian yayasan kelas 7 menengah. Keluarga Tang akan bangkit. Hanya berdasarkan pil surgawi pendirian yayasan, keluarga Tang dapat membanjiri semua keluarga di kota kekaisaran. Petik 2. Sekarang setelah kamu mengatakan ini, aku benar-benar harus pergi ke keluarga Tang untuk melihatnya. Di jalan-jalan utama dan gang-gang, pemandangan ini bisa dilihat di mana-mana. Seorang alkemis surgawi satu hal adalah hal yang sangat sensasional dalam dirinya sendiri. Ditambah dengan pil surgawi pendirian yayasan kelas 7, ditambah kekalahan telak guru bangsa Linlan, membungkuk meminta maaf, itu akan menyebabkan kegemparan bahkan jika Anda tidak menginginkannya. Keluarga Tang menjadi keluarga paling populer sekaligus. Pil surgawi yayasan pendirian yang disempurnakan Ye Yuan menjadi pil surgawi paling populer di seluruh kota. Masing-masing dijual dengan harga setinggi langit.